Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul Moving Average dan Exponential Smoothing. Nah, kemudian itu di latar belakang itu pada analisis data deret waktu atau time series, seringkali data yang kita temui itu mengalami fluktuasi sehingga sulit untuk melihat pola atau kecenderungannya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan metode peramalan sederhana yang dapat menghaluskan data dan membantu memprediksi nilai di masa depan. Nah, dengan dua metode yang sering digunakan dalam peramalan sederhana adalah moving average dan exponential smoothing. Nah, kemudian itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini itu menjelaskan konsep moving average dan menjelaskan konsep eksponensial, kemudian menunjukkan contoh perhitungan dari kedua metode ini dan membandingkan hasil peramalan serta menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Lanjut ke slide berikutnya, ada pengertian time series. Nah, pengertian time series itu atau deret waktu itu adalah data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu tertentu. Nah, contohnya itu antara lain ini. Yang pertama ada data penjualan bulanan, kemudian jumlah pengunjung harian dan produksi tahunan serta harga saham harian. Nah, dari data seperti inilah yang biasanya dianalisis menggunakan metode moving average dan exponential smoothing. Lanjut ke slide berikutnya, ada moving average itu sendiri. Nah, moving average ini merupakan metode peramalan yang dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari beberapa data sebelumnya untuk memprediksi nilai berikutnya. Nah, metode ini berfungsi untuk menghaluskan fluktuasi data dan membantu melihat tren atau kecenderungan dan data secara umum. Kemudian ada rumus moving average dan contoh datanya. Nah, rumus moving average ini adalah jumlah data aktual dibagi dengan jumlah periodenya. Di sini X merupakan data aktual dan N adalah jumlah periode yang digunakan. Nah, pada contoh ini digunakan data penjualan dari bulan Januari sampai Mei. Kemudian contoh data perhitungannya seperti ini. Nah, pada contoh perhitungan ini digunakan moving average 3 periode. Untuk bulan April, perhitungan dilakukan dengan ratakan data bulan Januari, Februari, dan Maret sehingga diperoleh hasil sebesar 116,67. Nah, sedangkan untuk bulan Mei itu digunakan data Februari, Maret, dan April dengan hasil 133,33. Kemudian itu ada slide kelebihan dan kekurangan moving average. Nah, metode moving average memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dihitung, cocok untuk data yang stabil, mampu menghaluskan data, serta baik untuk analisis tren jangka pendek. Namun metode ini juga memiliki kekurangan yaitu kurang responsif terhadap perubahan data yang mendadak. Semua data diberi bobot yang sama, kemudian tidak cocok untuk tren tajam atau musiman, serta terdapat keterlambatan hasil peramalan atau lag. Kemudian itu ada slide exponential smoothing. Nah, exponential smoothing ini merupakan metode peramalan yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data lama. Dengan demikian, metode ini lebih responsif terhadap perubahan data dibandingkan dengan moving average. Kemudian lanjut ke slide berikutnya ini ada rumus dan contoh perhitungan exponential smoothing. Yang pertama rumus exponential smoothing menggunakan konstanta alpha yang nilainya berada antara 0 dan 1. Nah, alpha ini berfungsi sebagai penentu seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap hasil peramalan. Semakin besar nilai alpha, maka semakin besar pula bobot data terbaru. Kemudian yang selanjutnya perbandingan metode. Nah, jika dibandingkan moving average lebih sederhana namun kurang responsif terhadap perubahan data. Nah, sementara itu exponential smoothing lebih adaptif karena memberikan bobot lebih besar pada data tertentu, sehingga hasil peramalan cenderung lebih akurat untuk data yang berubah cepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai metode moving average dan exponential smoothing. Terima kasih atas perhatian
Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.